Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kombinasi. Jadi ini merupakan materi lanjutan dari kaidah pencacahan setelah permutasi dan notasi faktorial. Jadi untuk yang belum melihat video saya yang permutasi, silahkan cek deskripsi di bawah. Kalian harus memahami dulu apa itu permutasi, baru kalian akan nyambung ketika mempelajari kombinasi. Jadi kombinasi ini berbeda dengan permutasi. Pada permutasi AB dengan BA merupakan cara penyusunan yang berbeda. Namun pada kombinasi AB dengan BA itu adalah susunan yang sama. Jadi bisa dikatakan kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi memperhatikan urutan. Untuk definisinya dari kombinasi itu adalah banyaknya kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. Dapat dituliskan seperti pada layar. Di sini syaratnya R harus kurang dari sama dengan N. Jadi N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Langsung saja masuk ke contoh. Pada ulangan fisika, untuk mengerjakan 4 soal dari 9 soal yang disediakan, kita diminta untuk menentukan kemungkinan pilihan yang akan dipilih siswa untuk mengerjakan ulangan. Maka bisa kita simpulkan 9-nya itu adalah N dan 4-nya itu adalah R. Kita substitusikan ke rumus dari kombinasi. 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 5 faktorial. Jadi hasil kombinasinya adalah 126. Kita masuk ke macam-macam kombinasi. Yang pertama adalah kombinasi terbatas. Jadi untuk kombinasi terbatas ini jumlah kombinasi dari pengambilan R objek dari N objek yang berbeda sedemikian sehingga M objek-objek tertentu. Nah, di sini ada 2 kasus. Yang pertama tidak pernah disertakan, maka rumusnya akan menjadi CR dari N min M Kemudian yang kedua, selalu disertakan. Rumusnya akan menjadi CR min M dari N min M. Jadi untuk jenis kombinasi terbatas ini ada 2 kasus. Untuk lebih jelasnya langsung saja masuk ke contoh. Berapa banyak jumlah cara memilih 9 dari 15 orang, di mana 3 orang tertentu. Yang pertama, tidak pernah disertakan. Karena ada 3 orang tertentu, maka dia adalah M-nya. Kita menggunakan rumus yang A, tidak pernah disertakan. Kita hitung menggunakan kombinasi. Didapatkan kombinasinya adalah 220. Jadi untuk soal yang A, 3 orang tertentu dia tidak masuk dalam hitungan karena tidak pernah disertakan. Kemudian kasus yang B selalu disertakan. Maka jika 3 orang itu selalu disertakan, maka sudah ada 3 posisi yang sudah menduduki dari 9 posisi yang tersedia. Maka untuk rumus dari yang B, yaitu selalu disertakan, menjadi C6 dari 12. Maka kita dapat menemukan kombinasinya adalah 924. Kemudian kombinasi yang lain lagi, macam dari kombinasi yang selanjutnya, yaitu pembagian dalam kelompok.
dengan definisi jumlah cara membagi M plus N objek menjadi dua kelompok yang masing-masing berisi M objek dan N objek. Nah, ini juga ada dua kasus. Yang pertama, untuk M tidak sama dengan N, dan yang kedua adalah M sama dengan N. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Berapa cara 6 hadiah dibagikan di antara 2 anak perempuan, sehingga setiap anak perempuan mendapat 2 hadiah dan yang lain mendapat 4 hadiah. Karena ini M tidak sama dengan N, maka 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial. Jadi ada 6 hadiah, 2 hadiah dibagikan kepada anak perempuan dan 4 hadiah dibagikan kepada anak perempuan yang lain. Dengan kombinasi, kita menemukan banyak caranya adalah 15. Namun, jika A-nya sama dengan 2, B-nya 4, maka bisa kita balik. A-nya yang dapat 4, B-nya yang dapat 2. Jadi kombinasinya dikalikan 2 faktorial. Karena ada 2 posisi yang berbeda, maka hasil kombinasinya adalah 30 cara. Untuk yang B, setiap anak mendapatkan jumlah hadiah yang sama. Maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu 2 kali M. M-nya adalah 3, karena setiap anak akan mendapatkan 3 hadiah dari 6 hadiah yang tersedia. Kita hitung, faktorialnya akan ditemukan hasilnya 10. Sama seperti tadi, 3 di A dan 3 di B itu berbeda. Bisa kita faktorialkan. Jadi ketika di A mendapatkan 3 yang pertama, di B mendapatkan 3 yang kedua, maka yang A akan mendapatkan 3 yang kedua dan B mendapatkan 3 yang pertama. Selanjutnya adalah kombinasi pengambilan sejumlah objek yang sama secara bersamaan. Total jumlah kombinasi untuk pengambilan sejumlah P objek yang sama dari jenis pertama dan Q objek yang sama dari jenis kedua, serta R objek yang sama dari jenis ketiga, bisa dirumuskan dengan P plus 1 kali Q plus 1 kali R plus 1 dikurangi 1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya. Sebuah keranjang berisi 2 buah mangga, 3 apel, dan 4 jeruk. Maka kita simbolkan itu PQR. Kemudian kombinasi pemilihan buah bila diambil 1 atau lebih dari buah-buahan tersebut. Misal, sejumlah mangga dapat dipilih dari 2 mangga, jadi pilihannya ada 3. Bisa tidak memilih mangga, bisa memilih 1 mangga, dan bisa memilih 2 mangga, jadi ada 3 pilihan. Maka rumusnya adalah N plus 1. Kalau apel, karena ada 3 buah, maka cara pemilihannya adalah 3 plus 1, ada 4 cara pemilihan. Untuk jeruk, ada 5 cara pemilihan. Nah, masing-masing pemilihan ini kita kalikan. Maka 3 kali 4 kali 5 sama dengan 60. Kemudian dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena tidak mungkin tidak ada buah yang dipilih. Jadi dari 9 buah yang tersedia pasti ada 1 buah yang dipilih. Karena dikurangi 1, maka 60 dikurangi 1. 1 itu adalah
kemungkinan tidak memilih semua ya. Jadi total pemilihannya adalah 59. Kemudian soal yang kedua, kombinasi pemilihan buah jika masing-masing setidaknya 1 apel. Nah, apel tadi itu ada 4 cara. Tidak memilih, memilih 1 apel, memilih 2 apel, atau memilih 3 apel. Karena yang diminta setidaknya 1 apel, maka tinggal 3 cara. Karena kita harus memilih 1 apel. Kemudian yang mangga dan jeruk itu tetap sesuai rumus tadi, N+1. Jadi mangganya ada 3 cara dan jeruknya ada 5 cara. Maka total kombinasi pemilihannya adalah 45 cara. Untuk soal yang kedua, setidaknya 1 buah masing-masing. Karena 1 buah masing-masing, tadi cara pengambilannya adalah 3, 4, dan 5 dikurangi tidak memilih buah sama sekali, maka cara pemilihannya tinggal 2, 3, dan 4. Maka jumlah pemilihannya adalah 24 cara. Sekian untuk video dari kombinasi. Karena tipe soal kombinasi dan permutasi ini mirip, jadi kalian harus cermat. Kalian harus cermat untuk menganalisis soal yang disajikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.